Perkenalkan, nama saya Lavenisa Putri Hanggabayu, NIM saya 20.H1.0019. Saya berasal dari Prodi Perpajakan. Nama saya Srafaelia, NIM 20H10032. Perkenalkan, nama saya Veronica Rosalyn Lalang dengan NIM 20H10044 dari kelompok 5. Saya Veronica Dinda Prestia dengan NIM 20H10015 Prodi Perpajakan. Halo, perkenalkan nama saya Hanes Gama Habil Firdaus Roja, NIM saya 20H10025, saya dari program studi perpajakan 2020. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Danu dari program studi perpajakan NIM 20H10033. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama perihal moral. Dalam kitab-kitab suci setiap agama menerangkan tentang proses jiwa dan keadaan jiwa seseorang karena pengaruh agama. Dalam Al-Quran misalnya, terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang beriman atau sebaliknya, yaitu orang-orang kafir, menjelaskan tentang sikap, sifat, dan tingkah laku seseorang sehari-hari dalam beribadah dan berdoa. Terdapat juga ayat-ayat yang menerangkan tentang kesehatan mental, penyakit atau gangguan mental lainnya, seperti kelainan sifat, sikap yang terjadi karena kegoncangan kejiwaan sekaligus tentang perawatan jiwanya. Ada beberapa kutipan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang saya ambil, yaitu yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Imran ayat 139 yang artinya adalah, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang kedua ada Al-Quran Surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan yang ketiga ada Surat Al-Fat ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Pembelajaran yang kita dapat dari ayat-ayat tersebut adalah dengan mengingat Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, kita selalu dalam pertolongan Allah dan hati kita menjadi tentram dan damai. Setelah itu, moralitas dalam Alkitab dapat kita lihat dari kisah Kain dan Habel yang diambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-26. Dari kisah ini kita dapat melihat Kain yang seorang petani dan adiknya Habel yang seorang gembala pada suatu hari sama-sama menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Namun, di sini hanya persembahan Habel yang diindahkan Tuhan, tidak dengan persembahan Kain. Lalu Kain pun menjadi cemburu dan akhirnya ia mengajak adiknya ke ladang hanya untuk dibunuh. Tuhan yang tahu hal ini lalu menjadi murka dan menghukum Kain. Dari kisah ini dapat kita Tuhan tidak menghendaki sikap dendam dan iri hati yang dapat merusak moral manusia. Teologi moral. Teologi moral merupakan cabang atau bagian dari teologi yang merefleksikan bagaimana hidup menurut iman. Hidup di sini menunjuk pada tindakan-tindakan manusia yang merupakan jawaban manusia atas rencana kehendaknya. Teologi moral berhubungan mendasar dengan iman kepada Tuhan, agama. Iman Kristiani berhadapan dengan Allah yang mengundang manusia untuk masuk pada persekutuan cinta dengannya untuk menyelamatkannya. Allah sudah meletakkan panggilannya ini dalam tatanan kodrati manusia. Jawaban manusia atas undangan Allah ini mengandung karakter moral, baik bila sesuai dengan kehendak Allah dan buruk bila tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Relasi rencana kehendak Allah ini mendapatkan kesempurnaan dalam mengikuti Kristus. Teologi merupakan refleksi rasional sistematis terhadap sumber-sumber yang di dalamnya mengandung kebenaran iman, seperti kitab suci, tradisi, magisterium. Untuk mencari pengertian akan kebenaran-kebenaran iman, dua cabang teologi sistematis adalah kontemplatif atau dogmatis, yang berusaha membuat suatu pandangan akan realitas yang tunggal namun koheren dalam terang iman, dan teologi moral yang merefleksikan kebenaran-kebenaran iman, tetapi lebih memberi perhatian pada untuk menunjukkan bagaimana seseorang seharusnya hidup dalam terang iman Kristiani. Kita menyadari bahwa tidak mudah mencegah setiap pikiran yang tidak murni merasuk ke dalam pikiran kita. Namun, kita memang mengendalikan pikiran-pikiran kita yang tinggal di dalam benak kita dan berkembang di dalam benak kita. Tuhan memberi kita jalan untuk melalui mana yang kita dapat mengembangkan pikiran kita yang murni dari kehidupan pikiran kita pada umumnya. Karena kita memiliki Kristus, berubahlah dan perbaharuilah budimu. Seperti pada 1 Korintus 2 ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan agama perihal moral. Moralitas bagaimana kita menunjukkan sikap atau tingkah laku kita bersikap baik dan sesuai dengan ajaran yang berlaku. Di sini saya akan mengambil kutipan kitab suci dari 1 Petrus ayat 1 sampai 14 yang berbunyi bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini menjelaskan agar kita anak-anak muda bisa mengendalikan diri kita agar tidak terjebak dalam sesuatu yang salah dan hal-hal yang bodoh. Bahkan dikatakan juga dalam Pengkhotbah 6 ayat 9 itu adalah sia-sia. Tanpa disadari dengan hawa nafsu itu membawa kita pada hal-hal duniawi, entah pergaulan bebas ataupun narkoba dan lain-lainnya. Dan itu membuat moral kita terlihat sangatlah buruk di mata sekitar dan Tuhan. Dalam hal ini, penguasaan diri dari diri kita masing-masing kita sangatlah penting. Oleh karena itu, sebaiknya selalu kita memintalah karunia kepada Tuhan agar selalu diberi berkat dan terhindar dari segala yang berbau dengan hal-hal duniawi, yaitu contohnya narkoba dan lain-lainnya. Dan kita harus berfokus pada hidup kita agar kita selalu kudus, menjadi orang yang baik, rendah hati, dan hidup dengan jalan Kristus. Hidup kita ini bisa menjadi berkat dan kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kita. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview video tentang peran agama dalam menjaga moralitas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan arti moralitas. Menurut pendekatan dermatologikal, moralitas adalah penelitian atas bagaimana seseorang akan bertindak dalam hubungannya dengan hukum-hukum yang dibentuk oleh iman. Seperti yang sudah dikatakan narasumber dalam video tersebut, bahwa agama memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga moralitas. Bila kita beragama, maka kita akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan kita menaati seluruh perintahnya yang dapat menjaga moralitas kita.
seperti yang sudah tertulis pada kitab Filipi bab 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Moralitas mengikuti pola iman secara langsung. Bagaimana seseorang akan bertindak berhubungan dengan suatu pengalaman dengan Tuhan melalui iman. Di dalam moralitas mengandung beberapa unsur, yaitu etika, hukum, dan hati nurani. Ketiganya dapat menjadi tolak ukur seberapa besar moralitas manusia. Walaupun moral itu berada dalam diri individu, tetapi moral berada dalam suatu sistem yang berwujud aturan. Moral dan moralitas memiliki sedikit perbedaan, karena moral adalah prinsip baik buruk, sedangkan moralitas merupakan kualitas pertimbangan baik dan buruk. Dengan demikian, hakikat dan makna moralitas bisa dilihat dari cara individu yang memiliki moral dalam mematuhi maupun menjalankan aturan yang ada. Seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Matius bab 23 ayat 14 sampai dengan 29. Ia dengan tegas mengatakan bahwa yang akan tertimpa celaka adalah orang-orang munafik yang tahu bahwa ia salah tetapi tetap melakukannya. Seperti dalam ayat ke-25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Intinya, dalam gereja Katolik, seseorang dipandang melanggar moralitas jika ia menentang hukum secara tahu dan sadar. Jika seseorang tidak melakukannya secara sadar, ia tidak dipandang melanggar moralitas di tengah masyarakat dan di mata Tuhan.